siang Bapak dan teman-teman. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini. Yang terhormat Bapak Maulida SPDMPD selaku dosen pemandu mata kuliah sematik. Baik, sebelum masuk pelajaran, kita awali dengan SDG. Semuanya berdiri dulu ya. Oke, tepuknya itu tepuk semangat dang ding dung. Tepuk semangat dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, ding ding ding. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat, ha 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 ha. Ngat, ding-ding-dung, semangat gitu ya. Ulang ya. Ding-ding-ding, dung-dung-dung, karena tak kenal maka tak sayang. Jika sudah kenal jangan sampai panggil sayang. Karena sayang bahkan menjadi kenangan yang tak bisa dilupakan. Baik, perkenalkan, nama saya Rosa Margareta Simbolon. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya ditemani dengan teman-teman saya, ada Mazda, Fitri, Nur Safika, Fitra, Nadia, dan Felia. Nah, di sini kami akan membahas makna dan proses gramatikal serta kebahasaan dan kelogisan dalam permaknaan semantika ini. Tanpa berlama-lama, untuk pemateri pertama yang akan dijelaskan oleh Mazda. Kepada Mazda, dipersilakan. Ini adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti konjugasi, proses verifikasi, dan proses komposisi. Gramatikal sendiri adalah kata yang berubah-ubah sesuai dengan konteks atau berkenaan dengan situasinya, yakni tempat, waktu, dan lingkungan penggunaan bahasa dapat pemakainya. Meja-meja bolak-balik. Akronisasi yaitu proses menggabungkan beberapa kata dengan cara peningkatan kata, contohnya puskesmas atau dari pusat kesehatan masyarakat. Selanjutnya komposisi atau penggabungan morfen dasar dengan morfen dasar yang bebas maupun terikat, sehingga bentuk konstruksi saling memiliki identitas dan sifat yang berbeda. Seperti rumah sakit dari kata dasar rumah dan tadi. Kemudian proses konversi. Proses dilakukan pada sebuah dasar berkategori menjadi kategori lain tanpa mengubah bentuk fisik dari dasar itu. Makna atau arti. Contohnya campur dulu kata itu. Terima kasih kepada Mazda. Selanjutnya ada materi proses gramatikal dalam kajian semantik yang akan dijelaskan oleh Fitri. Kepada Fitri kami berterima kasih. Proses gramatikal
gramatik. Proses gramatikal seperti afiksasi, duplikasi, dan komposisi atau penggabungan kata akan menyebabkan pula terjadinya perubahan makna. Tetapi dalam hal ini yang terjadi sebenarnya bukan perubahan makna, sebab bentuk kata itu sudah berubah sebagai hasil proses gramatikal. Dalam bagian pendahuluan sudah dibicarakan kalau bentuk berubah maka makna pun akan berubah atau berbeda. Nah, jenis-jenis proses gramatikal dalam bagian semantik itu ada afiksasi, reduplikasi, dan komposisi. Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar seperti awalan, akhiran, sisipan, atau konteks. Contohnya seperti belajar, melakukan kegiatan belajar, mengajar atau memberikan pelajaran, belajar atau orang yang belajar. Kedua ada reduplikasi. Reduplikasi adalah pengulangan kata baik seluruhnya maupun sebagian. Contohnya buku-buku, lebih dari satu buku, lari-lari, berlari santai atau berkali-kali. Ketiga ada komposisi atau penggabungan kata. Komposisi adalah pembentukan kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih sehingga membentuk makna baru. Contohnya rumah sakit atau tempat merawat orang sakit, bukan rumah yang sakit. Kedua ada meja, yaitu meja yang digunakan untuk makan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fitria. Materi selanjutnya berbahasa dalam kajian semantik yang akan dijelaskan oleh Nur. Pada Nur Selanjutnya itu ada berbahasa dalam kajian semantik. Berbahasa adalah kegiatan manusia dalam menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pikiran, perasaan, ide, serta informasi kepada orang lain. Dalam kajian semantik, berbahasa dipahami bukan sekedar menyusun bunyi atau kata, tetapi juga menyampaikan makna yang terkandung di balik kata dan kalimat. Dengan kata lain, inti dari berbahasa dalam semantik adalah bagaimana suatu tuturan dapat dipahami maknanya secara tepat oleh tutur maupun pendengar. Kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Nur Safika. Materi selanjutnya fungsi berbahasa dalam kajian semantik yang akan dijelaskan oleh Felia. Pada Felia dipersilakan. fungsi berbahasa dalam kajian semantik ada tiga. Yang pertama, satu fungsi komunikatif. Bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi, utama untuk menyampaikan pesan. Fungsi ini merupakan peran bahasa yang paling mendasar, yaitu sebagai alat untuk berkomunikasi. Bahasa digunakan untuk menyampaikan pesan, gagasan, atau maksud dari penutur kepada lawan bicara. Selanjutnya, fungsi informatif. Bahasa digunakan untuk memberi informasi atau pengetahuan kepada orang lain. Fungsi ini berfokus pada penyampaian fakta, data, atau pengetahuan. Ketika seseorang menggunakan bahasa untuk memberikan informasi, tujuannya adalah untuk menambah wawasan atau pemahaman orang lain. Yang ketiga, fungsi ekspresi. Bahasa dipakai untuk mengekspresikan perasaan, sikap, atau emosi penutur. Fungsi ini berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk mengungkapkan perasaan, emosi, sikap, atau pandangan pribadi penutur. Bahasa dalam fungsi ini tidak selalu bertujuan untuk menyampaikan informasi faktual, melainkan untuk mengekspresikan kondisi batin seseorang. Selanjutnya saya serahkan kepada Baik, terima kasih kepada Felia. Materi selanjutnya fungsi berbahasa dalam kajian semantik. Ini sama seperti yang tadi disampaikan Felia, tapi ini sambungannya yang akan dijelaskan oleh Citra. Pada Citra, kami persilakan. Baik, di sini yang kami lihat yaitu fungsi dari yaitu bahasa dapat digunakan untuk mempengaruhi atau mengarahkan tindakan orang lain, yang dimana bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi atau mengatur perilaku orang lain dengan cara memerintah sehingga penerima pesan melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan pembicara. Nah, yang kelima yaitu fungsi estetik. Bahasa juga berfungsi menciptakan keindahan, misalnya dalam karya sastra, puisi, atau pidato, yang dimana bertujuan untuk memastikan bahwa makna atau maksud dari suatu sabda yaitu simbol, kata, atau karya dapat dipahami oleh penerima.
dalam yaitu fungsi identitas, yaitu sosial bahasa digunakan untuk menunjukkan identitas diri, kelompok atau budaya tertentu. Perannya adalah sebagai interaksi pada sosial untuk menginterpretasikan makna yang berkaitan dengan identitas sosial, semacam demografi, kepribadian, ideologi, serta membangun pemahaman bersama dengan hubungan fungsi identitas itu sosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Citra. Materi selanjutnya. Materi selanjutnya, pelogisan bahasa berperan dalam pemahaman semantik yang akan dijelaskan oleh Nadia. Kepada Nadia dipersilakan. Baiklah, selanjutnya ada pelogisan bahasa berperan dalam pemahaman semantik. Pelogisan bahasa berperan penting dalam pemahaman makna karena memastikan bahwa pesan yang disampaikan sesuai dengan akal sehat, runtut, dan tidak menimbulkan kekacauan. Dalam semantik, pelogisan menjadi penentu apakah makna suatu tuturan dapat diterima oleh pendengar atau pembaca. Dipahami, sedangkan bahasa yang logis membuat pesan lebih mudah dipahami, sedangkan bahasa yang tidak logis sering kali menimbulkan kebingungan meskipun secara gramatikal benar. Contoh tidak logis, matahari berjalan ke sekolah. Susunan kalimat yang benar secara gramatikal yaitu, tetapi makna tidak logis karena bertentangan dengan realitas. Contoh logis, anak itu berjalan ke sekolah. Kalimat gramatikal sekaligus logis, sehingga maknanya jelas dan mudah dipahami. Dengan demikian, kelogisan bahasa berfungsi menjadi agar makna yang terkandung dalam suatu tuturan tetap sesuai dengan konteks, realitas, dan nalar. Semakin logis bahasa yang digunakan, semakin tinggi pula tingkat keterpahaman maknanya dalam komunikasi. Baiklah, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para penyaji atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya silakan akan persilakan. Oke, baik, pertama please ya. Apakah ada lagi? Ayo yang di belakang mungkin atau ya, selesai semuanya. Nggak ada lagi yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan makna gramatikal dalam sebuah kalimat? Bagaimana cara menentukan gramatikal dalam sebuah kalimat? Silakan. Bisa. Tunggu. Terima kasih kepada kelompok penyaji. Verifikasi dalam bahasa Indonesia dapat menentukan makna, intensitas, kerapan, dan penurunan kualitas. Pertanyaan saya, jelaskan bagaimana konteks situasi menentukan makna mana yang muncul dalam tujuan tersebut. Terima kasih untuk Mary. Baik, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Ingin bertanya kelompok penyaji, dalam konteks semantik, bagaimana hubungan antara bentuk gramatikal dan makna dapat berubah tanpa mengubah struktur sintaksis kalimat? Berikan contohnya. Baik, terima kasih Devi. Oke, sambil mencari pertanyaan, mencari jawaban, mohon maaf teman-teman. Saya ingin bertanya seputaran materi kami apa yang sudah kami jelaskan dari tadi. Contohnya kayak poin-poin besarnya aja dulu. Bukan Oci. Oh, ini saya mau tunjuk ya. Oke. Tapi saya tunjuk ini dijawab ya. Saya ingin tahu aja. Untuk yang cewek itu Vina ya. Kalau untuk yang cowok Ardi.
Itu menjelaskan tentang makna gramatikal. Terus verifikasi. Oke, terima kasih untuk Vina. Dalam materi kami, tadi kami kan udah membahas tuh. Yang kami bahas apa aja sih? Jadi membahas gramatikal, proses bahasa seperti afiks, infleksi dan komposisi yang maknanya bisa berubah. Itu ya sih. Oke, baik, terima kasih Andi. Oke, begini ya teman-teman. Di sini tuh kalau saya ada ngomong oke, berarti ikuti perintah saya. Tapi kalau nggak ada kata oke, berarti nggak usah ya. Oke, semuanya berdiri. Oh, belum mulai ya? Oh, berarti kalau mau bilang oke begini. Oke, harus ada oke-nya. Oke, semuanya berdiri. Harus ada oke. Oke, lanjut ke breaking selanjutnya. Kalau saya bilang tepuk pagi itu 1, tepuk siang itu 2, malam tepuk angin. Oke? Pagi 1, siang 2, malam angin. Oke? Bisa? Tepuk pagi 1, tepuk siang itu 2, tepuk malam itu angin. Oke? Tepuk pagi, siang, malam, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, 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 siang, malam. Siang, malam, siang, siang, malam. Oh, oke, lagi ya. Siang, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, siang, malam. Lagi. Siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, pagi, siang, pagi, pagi, siang, malam. Ini kurang nih. Oke. Tepuk malam. Baik, duduk. Silakan duduk. Nah, nggak fokus kan? Oke, dipersilakan duduk semuanya. Baik, untuk hukumannya buat yang di depan. Kami sekelompok minta nyanyi. Dan kita langsung aja, biar nggak makan waktu ya. Soalnya ada lagi nanti. Oke, lagunya terserah ya. Asal dulu judulnya. Lagu apa? Indonesia. Bisa kanji? Bisa. Cari.
menyedihkan. Mengapa ada pertemuan itu yang membuat aku mencintai? Jangan nangis, Wir. Curhat ya, Wir. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Mengingatmu, memikirkanmu, semua tentang dirimu. Bagaimana kalau aku tidak baik-baik saja? Seperti kamu yang mampu tanpaku. Dari Dan apabila tak Nyanyi, Mer. bersama diri, ku pastikan dan apabila tak bersamamu, pastikan ku jalani yang ku dengar cuma bersamamu. Cerita tentang kita ingin ungkapkan rindu kata indah untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia. Tidak kemarin sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya. Aku bersamamu. keren. Coba dia. Oke, kita ada kuis nih ya. Kalian apa? Oke, kita ke pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh pertanyaan Devi yang akan dijawab oleh Mas Devi. Pada Mas Devi, persilakan. Dalam konteks semantik, bagaimana hubungan antara bentuk gramatikal dan makna dapat berubah tanpa mengubah struktur sintaksis kalimat. Berikan contoh. Pertama, ambiguitas, yaitu kalimat dapat memiliki lebih dari satu makna meskipun struktur sintaksisnya sama. Contohnya, dia melihat orang dengan teropong. Makna satu, dia menggunakan teropong untuk melihat orang. Makna dua, dia melihat orang yang membawa teropong. Kedua, konversi, mengubah kelas kata tanpa mengubah struktur sintaksis. Contohnya, dia bekerja keras. Ketiga, empiris,
eksplisitasi. Makna yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam kalimat tetapi dapat disimpulkan. Contohnya, dia tidak hadir karena sakit. Keempat, presuposisi, asumsi yang tersirat dalam kalimat. Contohnya, dia berhenti merokok. Yang kelima, kontekstualisasi, yang dimana makna kata atau kalimat dapat berubah tergantung pada konteksnya. Contoh bank dapat berarti lembaga keuangan atau tepi sungai. Kembalikan ke moderator. Jawaban untuk Devi, apakah jawaban yang disampaikan bisa diterima? Untuk teman-teman, ada yang ingin menambahkan jawabannya atau menyangganya? Jika tidak ada, kami akan menjawab pertanyaan dari Puja yang akan dijawab oleh Citra. Kepada Citra, disilakan. Dari sini saya akan menjawab pertanyaan Puja, yaitu bagaimana cara menentukan makna gramatikal dalam sebuah kalimat, yaitu dengan cara memahami struktur pada kalimat. Kalimatnya itu apakah aktif, pasif, atau ambisi. Nah, tentukan hubungan antara katanya. Kita bisa lihat bagaimana hubungan antara kata dalam kalimat tersebut. Baik, saya kembalikan kepada Mas. Baik, terima kasih kepada Citra sudah memberikan jawaban. Untuk Puja, apakah jawabannya bisa diterima? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyangganya? Baik, jika tidak ada, untuk pertanyaan dari Mary yang akan dijawab oleh Velia. Pada Velia, Pertanyaannya, reduplikasi dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan makna intensitas, keakraban, atau penurunan kualitas. Jelaskan bagaimana konteks seksual menentukan makna mana yang muncul dalam tuturan tertentu. Jawabannya, reduplikasi dalam bahasa Indonesia memang dapat memiliki beberapa makna tergantung pada konteks seksual. Yang pertama, intensitas. Reduplikasi dapat menunjukkan intensitas atau menekankan pada suatu sifat atau keadaan. Contohnya, dia berlari dengan sangat cepat. Yang kedua, keakraban. Reduplikasi dapat menunjukkan keakraban atau kedekatan antara orang-orang. Contohnya, kami teman-teman atau kami adalah teman yang sangat dekat. Yang ketiga, penurunan kualitas. Reduplikasi dapat menunjukkan penurunan kualitas atau sifat yang tidak terlalu baik. Contohnya, buku-buku bekas atau buku yang kondisinya sudah tidak terlalu baik. Bagaimana, Mary? Saya tanya kembali. Enggak, jelas. Misalnya yang udah kamu. baik, terima kasih kepada Velia yang sudah memberikan jawabannya. Untuk Mary, apakah jawabannya bisa diterima? Atau teman-teman ada yang ingin menambahkan atau menyangganya? Baik, jika tidak ada, kita masuk ke kuis ya. Tanpa sayap, menangis tanpa mata. Apakah aku? Aku bisa terbang tanpa sayap, menangis tanpa mata. Apakah aku? Benar. Jawabannya awan. Oke, lanjut. Oke. Buah-buah apa yang bijinya di luar? Ganggu monyet. Siapa duluan? Oci. Iya. Siapakah yang suka naik angkot tetapi nggak pernah bayar? Kami.
Jika orang sakit dibawa ke rumah sakit, tapi jika rumah sakit yang sakit dibawa kemana? Jika orang sakit dibawa ke rumah sakit, tapi jika rumah sakit yang sakit dibawa kemana? Ke rumah sakit angkatan laut. Tiba-tiba angkatan laut. Tukang. Tukang apa? Pembangunan. Benar. Cuci apa yang tidak menggunakan sabun? Cuci mata. Benar. Kami pakai sabun kok. Kami pakai sabun ini. Ya. Binatang apa yang banyak muridnya? Kanguru. Benar. Masih kecil hitam, tapi kalau udah besar putih. Apakah itu? No. Apa ulang? Masih kecil hitam, tapi kalau udah besar rambut. Benar. Apa yang punya gigi tapi nggak pernah makan? Gigi motor. Salah. Apa yang punya gigi tapi nggak pernah makan? Sisir. Benar. Yeay. Jawabannya sisir. Enggak dimakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Penyanyi apa yang suka naik sepeda? Selena Gomez. Yang bersaudara. Kata beradik. Benar. Pandai. Borong ya. Tapi tidak bisa dipegang. Apakah? Anu. Air. Air mata. Dia waktu terang ya. Dia di waktu terang. Waktu terang dia Lampu kakak. Ulang dulu. Dia ringan. Aku ringan tapi tidak bisa dipegang. Listrik. Ringan tapi tadi. Nafas. Tidak bisa dipegang. Nafas. Jawabannya bayang-bayang. Oke, ini untuk yang dua lagi. Kami minta untuk dua orang ngasih kata-kata untuk hari ini. Diri. Tenang. Masa depan adalah untuk mereka yang menyiapkan hari ini. Oke. Kata-kata hari ini. Oke, singkat saja. Lagi gitu. Kak, kata-katanya hari ini dong. Oke, singkat saja. Jika kamu gagal hari ini, maka ingatlah besok tomorrow. Paham? Banyak ini. Kak, kata-katanya hari ini dong. Oke, singkat saja.
Baik, terima kasih kepada teman-teman atas partisipasinya. Dari presentasi hari ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa makna gramatikal merupakan makna yang timbul akibat proses tata bahasa seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang maknanya dapat berubah sesuai konteks. Dalam kajian semantik, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi esensial untuk menyampaikan pesan dan ide secara akurat melalui berbagai fungsi, yaitu komunikatif, informatif, ekspresif, direktif, estetis, dan sebagai penanda identitas sosial. Agar semua fungsi ini berjalan efektif dan makna dapat dipahami dengan tepat, kelogisan bahasa memegang peranan krusial untuk memastikan pesan tersusun secara runtut, jelas, dan tidak menimbulkan kebingungan bagi penerimanya. Demikian presentasi hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan dalam memandu jalannya presentasi ini. Baik, kata-katanya. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang usai begitu cepat. Sama halnya dengan dia yang bisanya singkat, namun kenangannya melekat. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.